Tiap hari yang ketemu Pak Jokowi ngantri. Ngantri tiap hari. Tujuannya untuk apa kalian ketemu? Bikin pening kepala otak kami aja nonton kan nih. Kau lagi ya bercanda. Ngapain kau di situ? Nggak jadi pembenci Islam lagi kau sekarang? Itu kebon lagi lagi dibombardir sama Iran. Nggak kesana kok. Sana lah bantu kebon. Hah? Apa-apa aja kalian ini. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Habis kata-kata aku untuk kalian. Gak sanggup aku berpikir udah. Ya nyerah aku rasanya. Pembenci pendukungnya Pak Jokowi, dengerin baik-baik. Kami sumpahin kalian, wahai para pembenci, barang kalian hilang dan juga gorengan. Sekali lagi, kami sumpahin kalian, wahai para pembenci, barang kalian hilang juga gorengan, serta laknatullah kalian. Terkutuk semua para pembenci Pak Jokowi, keluarganya, serta para pembenci pendukungnya Pak Jokowi. Terkutuk kalian, laknatullah. Anda begitu dengan Pak Jokowi udah kayak lebih dari keluarga ya? Ya, selain menganggap Pak Jokowi adalah keluarga, memang kita berpikiran bahwa Pak Jokowi adalah orang yang dikirim Tuhan untuk memperbaiki dan memajukan bangsa kita. Dan mempunyai hati buat rakyat. Saya melihat bahwa hidup ternak Jokowi. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih panci seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan panci ini satu pabrik. Oke. Ingat baik-baik muka manusia ini ya. Barangkali besok kalau terbukti omongannya, dia jadi nggak nelen panci sepabrik-pabriknya. Assalamualaikum buat para projo PA, buat para pendukung Jokowi gila, dan juga para pendukung Jokowi Sinting. Gua kasih tahu sama kalian ya. Kalian bilang Jokowi Indonesia maju di zaman Jokowi, pala lo bejat, pala lo peang. Jokowi udah bikin maju. Yang maju tuh keluarganya goblok, bukan Indonesia. Mantunya gubernur, anaknya wapres. Yang maju apa? Indonesia makin belangsak, goblok. Lo bilang Indonesia maju bersama Pak Jokowi, terus lo bangga-banggain infrastruktur. Dia bangun pakai uang APBN, pakai uang jemaah haji. Orang gila juga bisa. Apa yang bisa dibanggain dari Jokowi apa? Coba gue tanya sama kalian, goblok. Apa? Kinerja apa? Selain ngutang, berbohong, ijazah palsu. Itu kinerja Jokowi yang gua tahu, yang kalian bangga-banggain, goblok. Ya. Nah, terus kinerjanya apa? Oh, infrastruktur, utang banyak, tolol. Jokowi timbang 2 periode menjabat, utangnya melebihi utang Soeharto, tolol. Bayar gua malu, ya. Karena kalau menjadi penjilat itu resikonya jadi komisaris, ya. Tapi kalau kita menantang ya kekuasaan dengan kebenaran ilmiah, tentu resikonya ya sebaliknya, ya. Tetapi hidup menjadi penjilat itu hidup yang sangat hina. Saya tidak mau hidup saya yang sekali saja menjadi hina untuk menjadi penjilat. Walaupun dapat jabatan komisaris dan jabatan menteri, wakil menteri, dan lainnya. Untuk apa itu? Ya, nggak dibawa mati itu. Artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan cek. Gimana Om Rocky? Abang stres kan? Buat orang itu cerdas di televisi. Apalagi kami yang bukan dosen, mencerdaskan orang-orang mereka yang ada media sosial. Lebih parah lagi bang, betungki ya bang. Abang aja menghadapi orang tua jadi televisi aja pening. Apalagi kami di media sosial untuk mencerdaskan orang tua. Mak bang, ya Allah ya Karim. Hampir nyerah kita bang. Cuman aku beranggap gini bang. Kalau kita kasih motivasi terhadap manusia, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dia pasti masuk bang dalam kepalanya. Tapi kalau kita berbicara sama pohon, sama hantu, sama lembu, dia memang gak masuk-masuk. Apa kami di media sosial ini sedang berhadapan sama lembu ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, netizen ya di sosial media X membocorkan keadaan Jokowi semakin mengkhawatirkan ya. Coba kita baca, biasanya kan dia pengen banget masuk kamera dengan senyumannya yang penuh 1000 tanda tanya maknanya, serta tawa kecil kepongahannya. Padahal sudah dijenguk, sudah didoakan, sudah diperiksa dokter. Next. Nah, netizen di sosial media X ya memposting yaitu keadaan Jokowi. Menurut netizen ini sangat mengkhawatirkan ya, di mana para pemuja yang datang hanya diperbolehkan menyapa lewat CCTV. Ini berarti penyakit kulit Jokowi semakin parah. Nah, biasanya memang ya kalau kita lihat Jokowi itu sangat suka sekali ya tampil di kamera, menyapa wartawan ya, apalagi dikunjungi oleh para pendukung dan pemujanya. Dia malah keluar ya. Bahkan biasanya Jokowi keluar atau mempersilahkan pendukungnya masuk ke rumahnya. Nah, kali ini netizen di sosial media X membocorkan para pemuja yang datang hanya diperbolehkan menyapa lewat CCTV. Jadi menurut netizen ini berarti penyakit kulit Jokowi semakin parah. Coba kita lihat videonya. Dari jam 11 menunggu. Ya, kita dari Jogja. Mungkin mau menyampaikan kepada Pak Jokowi lewat CCTV lah ya. Oke, maju lagi Bu. Doanya maju lagi nggak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya Pak ya. Semoga cepat sembuh ya Pak. I love you. Thank you, makasih. Cintaimu Pak. Oke ya. Benda. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang. Kami hadir di sini mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-64 Bapak Jokowi. Semoga Bapak selalu panjang umur, sehat selalu, diberkahi dalam usianya, Bahagia dan sejahtera. Selamat ulang tahun Bapak. Selamat ulang tahun Bapak. Salam dari Palembang Bapak. Salam dari Semarang Bapak. Terima kasih bajunya Bapak. Terima kasih. We love you. Thank you. Nah, sampai netizen juga ya di TikTok ya membandingkan di saat Jokowi merespon yaitu tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 100 lebih penonton pada saat itu. Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan langsung berdiri tanpa menjawab sepatah kata pun. Jadi netizen membalas untuk apa mendoakan Jokowi sekarang ini. Di saat tragedi Kanjuruhan saja dia tidak peduli. Saat wartawan mempertanyakan keadilan dan proses penanganan korban Kanjuruhan, 135 nyawa melayang dan 500 orang luka-luka. Ini jawaban Presiden. Kanjuruhan Pak, ini setelah TGPF menyerahkan laporan ke Bapak, ini belum ada pernyataan lagi dari Bapak dan perkembangan kasusnya juga belum ada tersangka baru dari mastermind dari kasus ini Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya jawab di lain waktu. Kayak nggak ada hati nuraninya ya. Nah sekarang dia lagi sakit, minta kesembuhan. Kita doakan di lain waktu. Nah, sampai Rismon Sianipar juga ikut berkomentar fakta-fakta kekejaman Jokowi sudah memenjarakan yaitu 2 orang seperti Gus Nur dan Bambang Tri karena menggugat ijazah palsunya. Yang menjadi aneh di pengadilan, ijazah Jokowi tidak pernah ditampilkan, yang ada hanyalah fotokopi. Pada akhirnya Gus Nur dan Bambang Tri menjadi korban dari kebiadaban Jokowi. Coba kita lihat statement dari Rismon Sianipar. Kok bisa ada di sebuah negara atau republik yang berdemokrasi menuliskan buku atas investigasi lapangan, investigasi wawancara,
dan itu dipenjara, ya. Dan modal untuk memenjara dia, ya, Bambang Tri maupun Gus Nur, itu adalah ijazah fotokopi. Itulah kejamnya Jokowi pada saat dia menjadi presiden. Sangat kejam, ya kan? Sangat kejam. Bukan yang aslinya ditunjukkan. Nah, kau salah. Tidak. Tetapi fotokopi. Jaksanya pun mau menuntut berdasarkan ijazah fotokopi, ya. Mau menuntut dan hakimnya pun mau memutuskan pidana berdasarkan ijazah fotokopi tersebut. Inilah betapa buruknya penegakan hukum ketika Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Dan para pengacaranya itu mengatakan, kami menang. Ijazah ini bla 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 sudah di 3 atau 4 pengadilan, kata kami menang. Menang dengan cara licik, curang, ya. Ya iyalah, ketika dia jadi presiden siapapun bisa diatur di Indonesia ini, ya. Hanya bermodalkan fotokopi. Baik ya, coba kita dengar beberapa video komentar dari netizen ya. Jokowi itu kena azab. Kalau orang yang punya akal sehat pasti bilangnya Pak Jokowi itu pasti bilang Jokowi kena azab. Kenapa bisa begitu? Kalau menurut lo gimana? Coba kita ngobrol di kolom komentar. Oke? Tunjukkan fisik dari ijazah tersebut, karena Allah melihat semua apa yang kita lakukan. Jangan sampai nanti semua kebohongan-kebohongan tersebut dibalas dengan azab yang akan dideritakan selama di dunia ini. Akan menunjukkan keburukan-keburukan Bapak selama di dunia ini. Kami harap, kami tidak mau ada pemimpin kami yang pembohong. Sebagai rakyat, aku kasihan tengok kau. Tapi sebagai Syarif Nurdin, aku benci sekali dengan kau. Untuk itulah, saya sekali lagi menyarankan kepada Presiden Joko Widodo, Presiden kita ke-7, untuk proses penyembuhan penyakit kulit yang diderita, tenangkanlah pikiran, tenangkanlah hati. Salah satu caranya adalah menunjukkan ijazah asli tersebut ke ruang publik. Di sisi lain, para pihak, masyarakat, atau pengkritik, tidak ada salahnya juga melakukan suatu dialog-dialog dengan Pak Joko Widodo penuh persaudaraan. Proses hukum tidak apa-apa, bisa berjalan terus, gitu ya. Atau proses hukum bisa ditarik oleh Presiden Joko Widodo, Presiden kita yang ke-7. Pengaduan atau laporan tersebut ditarik. Atau pihak lain meminta untuk tidak ditarik, dilanjutkan saja. Begitu. Menurut saya, tidak harus kita berisi tegang. Kita cari kesepakatan-kesepakatan baru. Untuk katakanlah Pak Joko Widodo menarik pengaduannya di kepolisian, dan para pihak juga tidak harus meminta untuk tidak ditarik pengaduan tersebut, tetapi ijazah Joko Widodo dibuka kepada publik, uji publik. Di situ ada para pakar-pakar di bidangnya yang terkait dengan ijazah Joko Widodo tersebut. Bagi saya masih berkeyakinan ijazah yang dipegang Pak Joko Widodo adalah ijazah asli. Kalau memang itu asli, tidak perlu takut. Buka saja Bapak Joko Widodo ke ruang publik. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku, Lia Medan. Ada komen kayak gini ya, ngapain ibu bahas ijazah itu? Apa tujuannya katanya? Ya, baiklah, aku jawab untuk kau ya. Ketika kau melamar kerja, kau pasti tanya soal ijazah. Kalau seandainya kau bisa berbuat apa saja, melakukan apa saja, membuat ijazah palsu, itu apa ada pertanyaan itu tidak perlu. Ya, begitu juga ketika presiden ingin mendaftar menjadi capres, maka dia akan menunjukkan semuanya. Ya, toh kalau seandainya diketahui bahwasanya informasinya dia tidak punya ijazah, jadi selama ini kau dipimpin oleh pembohong. Ya, aku paling benci sama orang bohong, toh. Ya, nggak apa-apa laki-laki nggak punya uang, tapi jangan bohong. Ya, gitu juga kalau pemimpin sudah berbohong, artinya nggak jelas. Jadi ngapain dia bohong? Kalau dia benar. Nah, sekarang kalau dia merasa dia benar punya ijazah, ngapain ditutup-tutupin? Bangga dong. Ya, kita pernah menuntut ilmu di universitas yang ternama. Begitu juga universitas, bangga dong punya mahasiswa yang menjadi seorang presiden, pemimpin negara. Ngapain saling menutupi kalian? Orang-orang inilah, ngapain saling menutupi? Karena memang ada kejanggalan di sana. Ya, kalau nggak seramai ini, gitu aja. Ya, nanya lagi kok. Masuk otak nggak? Ya, kalau nggak masuk otak belajar lagi kok. Bye. Ketika Rismon meniru bahasa Inggris Jokowi, we talk the talk. Katakanlah IP-nya 2 atau 2,5 ya, itu IPK. Kalau di bawah 2 wajar. Teknik kan? Waktu itu kan. We walk the talk.
Talk the talk. Not only talk the talk. We walk the talk. Not only talk the talk. Talk the talk. Iya, kalau di bawah 2 wajar itu, wajar. Dan pasti nggak lulus. Iya. Kalau bahasa Inggris saya walk the talk. Salam pramuka. We walk the talk, not only talk the talk. Cintai demokrasi itu, buat subur demokrasi itu. Jangan ada ancaman-ancaman rakyat berbicara. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Panik ya, Shopee ya. Kau yang panik nih, Jokowi yang panik. Coba itu. Coba kalian lihat Jokowi itu, kepanikannya luar biasa. Dibongkar pasar pramuka. Aduh, gila itu. Dibongkar habis-habisan, malu gak itu mukanya? Malu coy. Mantan presidennya, kalau benar ini diverifikasi, gak, saya yakin makin banyak orang-orang yang berani berbicara. Apalagi nanti dapat saksi-saksi yang membuat itu, si ahli pembuat dokumen itu. Selesailah Pak Jokowi. Terus kalau Pak Jokowi nanti misalnya di penjara akibat ketahuan ini ijazahnya pakai jasa ahli dari pasar pramuka. Terus termul-termulnya ini siapa yang kasih makannya? 400 perak ini. Ternak Mulyononya coba kalian pikirkan dulu, siapa yang kasih makan? Jangan-jangan nanti terjadi chaos. Chaos karena termul-termul ini berteriak, gak ada lagi uang buzzer. Bang, emang boleh ya foto ijazahnya pakai kacamata? Ya nggak boleh lah, karena alasan itu kan berbasis ilmiah, ya kan? Dan itu cuma satu-satunya punya Jokowi di dunia ini, di Indonesia, ya. Kecuali mungkin kalau di Ruko University, mungkin iya ya, kayak punyanya Sylvester Stallone itu, Ruko University 3 lantai, ya mungkin. Jangan-jangan ijazahnya bukan hanya pakai kacamata, ya, pakai masker, topi, anting, dan segala macam, jangan-jangan boleh ijazahnya. Ya namanya aja Ruko University. Kita kan berbicara sekarang ini tentang UGM yang birokrasinya sangat ketat dan pasti pondasinya pasti ilmiah gitu loh, ya. Kenapa dilarang pakai kacamata? Karena mata adalah bagian penting untuk identifikasi wajah gitu bro. Jadi alasannya itu ya karena itu, makanya nggak boleh. Kenapa boleh sekarang? UGM mengatakan sekarang boleh pakai kacamata asal jangan hitam. Itu demi Jokowi tuh, ya, demi ijazah Jokowi tuh. Karena ijazahnya Jokowi berkacamata, akhirnya UGM membolehkan foto di ijazah berkacamata asal jangan hitam. Jadi boleh berkacamata biru, pink, merah, jingga, abu-abu, ya, kacamata kuning boleh di UGM. Itulah UGM sekarang, kan hebat sekali. Hanya demi Jokowi, aturan itu pun bisa bengkok. Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang Pak, keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok, gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80? Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi, Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2 lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya, gitu. Jadi kalau motivasi, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang, gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap,
diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun, saya pulang Pak, keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas, itulah kelakuannya Jokowi, gitu. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Buat yang ngarep Dr. Tifa, Rismon, Roy Suryo dan kawan-kawan ditangkap ya pakai baju oranye. Nih kalian denger ya, mereka tuh sudah putus urat takutnya ya. Mereka tuh nggak takut di penjara ya. Mereka rela di penjara asalkan yang dituduhnya itu membuktikan ijazah aslinya. Mereka ikhlas di penjara kok ya. Jangan khawatir ya. Tapi kan nggak fair kalau mereka tiba-tiba ditangkap ya, dipidanakan, tapi yang dituduhnya tidak mau membuktikan keaslian ijazahnya. Kan tidak fair ya. Makanya sampai sekarang mereka ya bebas-bebas aja gitu ya. Nggak ditangkap-tangkap ya. Ya mungkin yang mau nangkap juga bingung ya, blunder gitu kan. Ditangkap juga ya. Yang dituduhnya ya nggak ada bukti ya, nggak bisa membuktikan gitu loh. Lain halnya pada saat itu Bambang Tri dan Gus Nur dengan mudahnya dijebloskan ke dalam penjara ya. Dan memang pada saat itu mereka dipidanakan dengan pasal penghinaan ya, bukan masalah ijazah palsu ya. Ya mudah saja sih pada saat itu, karena yang dituduh itu sedang berkuasa, jadi bisa melakukan apapun gitu kan, dengan mudahnya menjebloskan Bambang Tri dan Gus Nur tanpa perlu pembuktian ya. Tapi kalau sekarang ya sepertinya agak-agak susah ya. Dan alhamdulillah ya sekarang Gus Nur juga memang sudah bebas ya dari penjara ya, gitu, sudah dilepas dari penjara ya. Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya. Dan waktu itu Gus Nur dan Bambang Tri ya sempat melakukan mubahalah gitu kan, dan itu dianggap penistaan ya. Dan apakah efek mubahalah Gus Nur dan Bambang Tri pada saat itu, apakah sekarang sedang bereaksi gitu ya. Wallahu a'lam bisawabnya. Dan semoga Bambang Tri juga secepatnya ya menyusul Gus Nur untuk segera dibebaskan, dan memang tidak layak dipidanakan ya Bambang Tri. Semoga Bambang Tri secepatnya bebas. Amin. Kegagalan demi kegagalan, kerajaan Baginda Raja Mulyono Nipunegoro Ndang Tobato. Yang pertama, gagal pindah ke IKN. Sampai Baginda Raja Mulyono purna tugas, bahkan sampai detik ini, Viti ini lewat di beranda kalian, Indonesia gagal pindah ibu kota ke IKN. Mau nyangkal, ini real. Ibu kota masih di Jakarta toh, belum jadi pindah ke IKN toh. Satu. Yang kedua, dan bagus Raden Mas Ngabei Gibran Raka Buming Raka selaku wakil presiden gagal ciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Mau nyangkal peternakan Mulyono? Anda sudah merasakan belum dampak ataupun efek dari kemarin janji Gibran membuka lapangan pekerjaan 19 juta waktu kampanye, dan sekarang sudah menjadi wapres jalan berapa bulan? Kalian sudah merasakan dapat pekerjaan, kecuali jadi buzzer, kecuali dapat bansos. Yang ketiga, Raden Mas Bobi gagal begal pulau di Aceh. Akhirnya Pak Prabowo memutuskan bahwa 4 pulau yang menjadi sengketa dengan Sumatera Utara menjadi haknya Aceh seperti sedia kala. Raden Ngabei Tito Karnavian gagal adu domba rakyat Aceh dengan Sumatera Utara. Nggak jadi deh jadi kompor meleduk ya, karena Pak Prabowo nggak bisa dihasut oleh manusia macam Tito ini. Yang ketiga, Raden Mas Luhut, bahwasanya dia gagal menguasai tambang migas. Pripun Pak Luhut? Mendingan opung itu istirahat deh ya, sesuai janjinya dengan Mbak Najwa Shihab, dengan Mbak Rosiana Silalahi kemarin waktu wawancara, dengan para reporter-reporter TV lainnya, bahwasanya opung Luhut ini kan mau istirahat, udah nggak diperbolehin
sama istrinya untuk berkecimpung di dunia politik. Udahlah Opung istirahat karena kemarin udah sakit kan. Terus dan Mas Ngabei, siapa nih di bawah? Ada yang inget gak? Ini nih si Bahlul. Gagal menguasai Raja Empat. Dan ternyata proyeknya ditutup deh sama Pak Prabowo. Tapi nggak tahu proyeknya masih samar-samar ya, penutupannya masih sementara. Mudah-mudahan Pak Prabowo lebih tegas lagi menjadi presiden dan Raja Empat ditutup agar Raja Empat tetap cantik menjadi daerah wisata, bukan untuk dikeruk tambang nikelnya. Gara-gara apa? Terhasut hilirisasi dasmu melocot kui. Itulah beberapa referensi bagaimana kegagalan dan awal dari keruntuhan kerajaan Mulyono-Niponegoro ndang tobat. Satu, Jokowi anti-Islam. Anti-Islam Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Dua, Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Jadi sama sekali sebetulnya orang ini sangat berbahaya. Tahun 2017 Mas Buni sempat masuk sel ya? Sempat masuk penjara kan? Betul. Bisa masuk penjara itu karena? Itu rekayasa. Rekayasa murni 100% rekayasa dari rezim, terutama rezim Jokowi. Nasib Mas Buni tahun 2016 ketika mulai perkara itu bergulir sampai tahun 2019 dihempaskan masuk ke dalam penjara Gunung Sindur, itu adalah rekayasa Jokowi. Ini pernyataan yang terukur atau pernyataan yang emosional? Pernyataan yang sangat terukur, karena tidak mungkin saya bisa masuk penjara bila itu pengadilan itu objektif. Karena kita mendatangkan salah satu pakar ilmu hukum yang nomor 1 di Indonesia, Bang Yusril Iza Mahendra, menjadi saksi ahli kita. Dia mengatakan Budi Yani tidak bisa menjadi tersangka. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada unsur pidana di dalam unggahannya di Facebook. Itu sudah sangat clear. Saya mengundang salah seorang ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, Pak Ibnu Muhammad, profesor. Lalu kemudian ada Bang Yusril, ilmu hukumnya. Lalu ada banyak. Meskipun saya sendiri mengerti ilmu itu, karena itu yang saya pelajari, tetapi kan saya nggak bisa mengucapkannya sendiri. Lalu saya meminjam mulut dari profesor di UI. Maaf Mas Buni. Ya. Kasus Mas Buni ini putusannya inkrahkan di kasasi. Artinya sudah disaring di pengadilan negeri salah. Betul. Disaring lagi di lapis kedua di pengadilan tinggi juga dinyatakan bersalah. Betul. Sampai ke kasasi. 3 lapis penegakan hukum. Kemudian ingin Mas Buni katakan mereka masuk dalam rekayasa penegakan hukum oleh rezim Jokowi. Betul. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Jokowi? Jangankan Budi Yani yang tidak mempunyai kedudukan apapun, tidak mempunyai kekuatan politik, tidak mempunyai kekuatan finansial. Kita lihat kan di MK saja dia bisa utak-atik kayak begitu untuk bisa meloloskan anaknya. Dan ini murni untuk melindungi Ahok waktu itu. Kasus ini kan sangat berkaitan dengan kasus Ahok. Kan logika hukumnya, kalau Ahok itu sudah menjadi tersangka, mestinya saya itu benar, lalu saya bebas. Misalkan, ya kan? Begitu kan Mas? Nah sekarang nggak bisa, karena dia kemudian mencoba untuk membuat keseimbangan. Jadi pihak sana itu kemudian jadi tersangka, pihak sini jadi tersangka. Sama-sama kalah nih. Sama-sama kalah, sama-sama masuk penjara. Dan itu masih cupik. Kalau menggunakan fair menurut mereka, tapi kan enggak masuk logika hukum. Nah itu dengan terang-benderang waktu itu si siapa Jaksa Agung itu dari Nasdem, saya lupa namanya. Sebelum Pak Burhanuddin. Siapa itu? Pokoknya ada yang saya ingat. Jaksa Agung dia mengatakan bahwa ini Budi Yani harus jadi tersangka agar sama dengan Ahok. Ada kalimat begitu? Ada. Agar sama? Itu sekitar itulah isinya. Wordingnya, redaksinya itu nanti saya cari. Saya lupa. Tapi intinya kira-kira begitu. Jadi kan gimana gitu loh logikanya. Makanya saya bilang begitu Mas Reza. Saya sangat yakin ini murni kriminalisasi, murni rekayasa itu untuk kemudian membuat perimbangan. Jadi, manfaatnya bukan untuk penegakan hukum itu sendiri, tapi perimbangan. Kalau perimbangan, kalau ya saya tiba-tiba teringat istilah balance of power gitu, keseimbangan kekuatan. Kita ingin memotret nasib Mas Buni ini sebagai korban kriminalisasi, korban cawe-cawe politik terhadap lembaga penegakan hukum, begitu? Semuanya. Yang jelas bahwa waktu itu kan Ahok masih sangat dekat dengan Jokowi. Seorang aktivis namanya Marwan Batubara menulis buku tebal sekali mengenai dugaan korupsi Ahok. Itu sama sekali nggak disentuh oleh Jokowi karena waktu itu masih dilindungi. Nah sekarang kan baru sekarang aja mereka berpisah. Kenapa Mas Buni sampai pada simpulan? Bukan hanya dugaan kan, sudah sampai simpulan bahwa ini rekayasa rezim Jokowi. Betul. Kenapa simpulannya sampai harus bawa-bawa nama Jokowi? Karena dia yang berkuasa waktu itu, dia yang menentukan apapun yang terkait dengan Ahok, dialah yang menentukan. Memang manfaat apa yang ingin dicapai? Kalau kita anggap ini sebagai sebuah rekayasa hukum, manfaat apa yang ingin dicapai? Kepentingan apa yang sedang diperjuangkan dengan memenjarakan seorang Budi Yani? Satu, Jokowi anti-Islam. Anti-Islam Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Dua, Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Jadi sama sekali sebetulnya orang ini sangat berbahaya. Tetapi intinya, dalam perspektif saya, Jokowi dan begundal-begundalnya itu, pokoknya itu ingin membuat siapapun yang berbeda pendapat dengan dia dibikin sulit. Jadi dipindah ke Bandung. Termasuk itu kan Gus Nur, kemudian si siapa semua orang yang berkasus dan berseberangan dengan Jokowi dan kita itu dianggap sebagai oposisi, maka akan diperlakukan seperti begitu. Jokowi seorang politisi, masuk akal. Kalau mindsetnya dia punya pikiran ini lawan atau kawan, ini pro kontra. Tetapi terkait dengan lembaga penegakan hukum, itu ada Polri, ada Kejaksaan Agung, ada Mahkamah Agung.
apa yang tidak ditekuk oleh Jokowi selama 10 tahun. Jadi kita tahu sebetulnya ini pengadilan yang sama sekali bullshit, nonsense. Semua orang belajar hukum tahu ini bukan kasus hukum, ini kasus kriminalisasi. Saya jangankan mau ditahan, jadi tersangka pun itu tidak layak. Kita akan sampai akhirat nanti menuntut Jokowi. Polisi semua kita tuntut di akhirat. Saya itu tidak mempunyai unsur pidana. Bagaimana mungkin seseorang yang menulis di media sosial bertanya? Pasti ada tanda-tandanya ini. Ada tandanya. Jadi tersangka saja itu nggak mungkin, kata ahli hukum. Ya, itu Bang Yusuf yang mengatakan begitu. Ada tidak ahli hukum waktu itu yang justru memberatkan Mas Budi? Ya, kalau jaksa sudah pastilah cebong-cebong itulah. Maksud saya dari pihak jaksa mendatangkan ahli hukum juga tidak? Iya, kalau nggak salah, sehingga saya mendatangkan juga. Tetapi kan kita sudah tahu mereka aliansi politiknya kemana. Jadi keislamannya seperti apa. Hak-hak Mas Budi ketika diperiksa di kepolisian tetap dipenuhi kan oleh penyidik, kapan istirahat, kapan makan, kapan ibadah, tetap dipenuhi. Kalau itu ya, iyalah. Bahkan suatu ketika itu sholat isya kalau saya sholat maghrib itu kok kita sholat bersama berjamaah, saya jadi imam. Jadi penyidik jadi makmum. Jadi penyidik jadi makmum karena dia mungkin umurnya lebih kecil daripada saya gitu. Jadi saya diminta jadi imam. Jadi saya jadi imam. Agak unik nih calon tersangka gitu. Jadi imam itu Mas Reza. Jadi apa? Oke. Kalau saya kalau soal itu nggak ada masalah. Pasal yang bergonta-ganti yang digunakan oleh pihak kepolisian terhadap Mas Budi, bisa tidak kita tafsirkan ini orang harus salah? Pokoknya apapun ceritanya, kita cari pasalnya, kita kenakan ke dia, harus masuk penjara. Itulah yang saya katakan sejak tahun 2016. Pokoknya Buniani harus masuk penjara. Harus masuk penjara karena dia itu dianggap merugikan Ahok. Temannya Jokowi, kedudukannya sama. Sementara kalau Ahok kan sudah jelas telak dia itu menyinggung-nyinggung agama Islam. Jadi sebetulnya penanganan oleh kepolisian di Polda Metro Jaya. Betul. Semasa siapa itu Kapolda? Kapoldanya menguasai Iwan Bule. Iwan Bule. Itu Tito Karnavian jadi Kapolrinya. Oh, era itu. Pokoknya kita sudah tahu lah. Mereka itu sama semua gitu loh. Semuanya tidak bisa berpikir bagaimana memberikan keadilan kepada masyarakat. Itu Karnavian itu Jenderal Bintang 4 bergelar dokter profesor loh. Mau di zaman Jokowi mau gelarnya dari langit pun ya sama semua. Tahun 2016 itu bukannya Jokowi saat itu, ya kalau hari ini tidak bisa kita sangka lah ya, cercaan deras di mana-mana. Pro kontra selalu ada, tapi cercaan itu sangat deras. Bacaan saya begitu. Tapi tahun 2016 kan Jokowi citranya sangat positif. Saya mau balik logikanya, Mas Reza. Nah sebetulnya seandainya kawan-kawan semua yang penegak hukum, penegak hak asasi manusia semua membela saya waktu itu, maka Jokowi tidak akan seganas ini sekarang. Dia akan berhenti sampai di sana. Tetapi kemudian waktu itu mereka terbelah. Wah, Buniani itu kadrun, Buniani itu Islam, Buniani itu anti kepada kebinekaan, anti Pancasila. Semua label-label buruk. Kita ini belajar, Mas Reza. Saya semester 1, semester 2 itu sudah menulis skrip, sudah menulis paper itu dalam bahasa Inggris. Saya ini belajar budaya barat. Saya ini jurusan sastra Inggris. Jadi kita tahu ilmu kayak begitu, tahu. Mau Anda menyebut filsuf mana kita udah pernah dengar itu pemikirannya. Apa yang ingin Mas Budi? Saya ingin katakan bahwa saya ingin katakan kita tidak sebodoh itu. Jadi mereka yang anggap mereka melakukan demonisasi pada kita bahwa kita itu anti pluralisme, kita anti Ahok yang Cina dan Kristen, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kita itu anti kepada Ahok oleh karena perbuatan dia. Yang mana? Satu misalnya dia menggerakkan bazar untuk menaikkan dia itu. Dia mendapatkan nama baik itu bukan organik, tetapi itu di-engineer, direkayasa. Itu biasa dalam politik kan biasa. Tapi kan nggak bisa kan begitu juga dengan berbohong segala macam. Kalau A betul A ya kita terima. Tetapi kalau A kemudian itu faktanya B, sebagai intelektual, sebagai orang yang pernah belajar ilmu itu, saya wajib ngomong Mas Reza. Dan itu tanggung jawab saya kepada Allah. Dan nanti saya nggak mau ditanya di akhirat, Buniani dulu kamu ngomong apa? Saya bertanya begitu sama Allah. Nah sekarang saya dengan enteng sama mengatakan, ya Allah, saya sudah berbuat ya Allah sampai saya masuk penjara. Sekarang saya serahkan padamu, terserah yang seadil-adilnya. Hasil 6 tahun berselang sejak Mas Budi menghirup udara bebas keluar dari lapas Gunung Sindur. Hari ini pun Mas Budi tetap merasa tidak ada perasaan bersalah. Saya tidak bersalah. Udah masuk penjara, Mas. Saya tidak bersalah, Mas Reza. Saya tidak bersalah. Nabi Yusuf juga masuk penjara. Tetapi Nabi Yusuf dipenjarakan oleh siapa? Dia dipenjara waktu itu oleh penguasa di Mesir. Gara-gara betul, penguasa Mesir. Waktu itu karena dia dianggap mengganggu Zulaikha, istri dari Zilong itu. Tapi sebetulnya yang mengganggu itu adalah Nabi Zulaikha, bukan Nabi Yusuf yang ingin memperkosa Zulaikha, tapi Zulaikha yang perempuan yang betul yang menggoda Nabi Yusuf. Lalu kemudian kalau di dalam Al-Quran itu kan jelas itu Yusuf itu disebutkan bahwa coba lihat aja gamisnya, bajunya, sobeknya di sebelah mana, gitu kan maksudnya tahu isinya. Nah kalau sobeknya itu koyak-koyaknya itu di sebelah di sebelah belakang Yusuf gitu kan, berarti apa intinya bahwa yang dia dikejar. Nah tapi kalau di depan berarti si Zulaikha. Mas Budi ingin mengatakan ada kesamaan nasib antara seorang Buniani dengan Nabi Yusuf? Saya tidak mengatakan, bisa ini kan orang yang hina sekali. Jadi apa betul Nabi Yusuf itu kan beliau nabi ditulis di dalam Al-Quran, menjadi nama surah di dalam Al-Quran. Saya tidak ingin menyamakan diri saya dengan Nabi Yusuf, saya terlalu hina. Tapi intinya begini Mas, bahwa tidak semua orang yang masuk penjara itu salah, termasuk Nabi Yusuf. Nah, saya atas pengetahuan saya, atas seluruh umur saya kuliah, pekerjaan saya dan mengajar, belajar dan seterusnya, atas itu keyakinan saya, ilmu saya ini nggak bersalah. Ya saya ingat juga ada Sultan Syahrir masuk penjara. Bung Karno masuk penjara. Bung Karno masuk penjara. Siapa lagi? Buya Hamka masuk penjara. Masuk penjara. Enggak Mas, enggak. Bung Karno, enggak. Itu murni politik melawan kolonial. Kalau kita baca sejarah, kalau kita membaca Indonesia menggugat,
jelas sekali bagaimana Bung Karno itu sebetulnya dia berbeda pandangan politik dengan pemerintah kolonial Belanda. Saya berbeda pandangan politik dengan Jokowi, makanya saya harus masuk penjara. Dia membela Ahok. As simple as that. Kalau kita ingin membuat ini menjadi sangat gampang gitu. Nah jadi sampai sekarang, sampai kapanpun nanti, sampai akhir, sampai saya mati, saya tidak akan pernah merasa karena memang saya tidak bersalah.